Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keamanan Komputer. Di sini beranggotakan Muhammad Afariji, Akil Fatah, dan Muhammad Delvin. Keamanan komputer. Keamanan komputer atau dikenal dengan sebutan cybersecurity atau IT security adalah keamanan informasi yang dipublikasikan kepada komputer dan jaringannya. Keamanan komputer bertujuan membantu pengguna agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasi sendiri memiliki arti non-fisik. Menurut Dan Vicke dan Spafford, ahli dalam komputer security, komputer aman jika bisa dikendalikan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Keamanan komputer memiliki 5 tujuan, yaitu availability, integrity, control, audit, dan validity. Tujuan keamanan komputer Kasivo, perusahaan berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam lingkupnya. Ketersediaan tujuan SIPO adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang menggunakannya. Integritas, semua subsistem SIPO harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Firewall, contoh keamanan komputer. 1. Firewall. 2. Intrusion Detection System. 3. Software antivirus dan anti-shareware. Metode keamanan komputer. Berdasarkan level, metode keamanan komputer dibedakan berdasarkan level keamanan. Keamanan level 0 merupakan keamanan fisik, physical security atau keamanan tingkat awal. Apabila keamanan fisik sudah terjaga, maka keamanan di dalam komputer juga akan terjaga. Keamanan level 1 terdiri dari database security, data security, dan device security. Pertama, dari pembuatan database, dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya. Selanjutnya adalah mempertahankan data security, yang itu pendesainer database, karena database harus memberikan kemungkinan keamanan dari database. Terakhir adalah device security, yaitu adalah yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. 3. Keamanan level 2, yaitu keamanan dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. Keamanan level 3 merupakan information security, informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman atau file-file yang penting, karena takut ada orang yang tidak bisa mengetahui informasi tersebut. Keamanan level 3. Keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Apabila ada satu dari keamanan yang tidak terpenuhi, maka keamanan level 4 juga tidak terpenuhi. Berdasarkan sistem, metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian, antara lain network topology, security information management, IDS atau IPS. Jenis ancaman jaringan. Probe. Probe atau yang biasa disebut probing adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. 2. Scan. Scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool. 3. Account compromise meliputi user compromise dan root compromise. 4. Packet swiffer adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, username, password, dan informasi penting lainnya. 5. Hacking. Hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otoritas yang sah. 5. Denial of service. Serangan denial of service mencegah pengguna yang sah dari pengguna layanan ketika pengguna mendapatkan akses tanpa izin ke mesin atau data. Ini terjadi karena pelaku membanjiri jaringan dengan volume data yang besar atau sengaja mengambil sumber daya yang langka atau terbatas, seperti proses control blocks atau koneksi jaringan yang tertunda. Selanjutnya akan dibawakan oleh Akil Fatah. Malicious code. Kode berbahaya. Malicious code adalah program yang menyebabkan kerusakan sistem ketika dijalankan virus, worm, dan trojan. Merupakan jenis-jenis malicious code. Virus komputer adalah sebuah program komputer atau kode program yang merusak sistem komputer dan data dengan mereplikasi dirinya sendiri melalui pengkopian ke program lain. Boot sektor komputer atau dokumen.
social engineering atau exploitation of trust. Sekumpulan teknik untuk memanipulasi orang sehingga orang tersebut membocorkan informasi rahasia meskipun hal ini mirip dengan permainan kepercayaan atau penipuan sederhana. Istilah ini mengacu kepada penipuan untuk mendapatkan informasi atau akses sistem komputer, phishing, tindakan pemalsuan terhadap data atau identitas resmi. Ada 3 macam komputer security yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, antara lain keamanan eksternal atau external security, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran atau kebanjiran. 3. Keamanan interface pemakai atau user interface security, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. 3. Keamanan internal atau internal security, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Di bawah ini adalah 2 masalah penting di kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan dalam keamanan komputer. 1. Kehilangan data. Masalah data loss dapat disebabkan oleh 1. Bencana, 2. Kesalahan perangkat lunak dan perangkat keras, 3. Kesalahan manusia atau human error. 3. Penyusup. Penyusup bisa dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Penyusup pasif, yaitu membaca data yang tidak terotorisasi, tidak berhak mengakses. 2. Penyusup aktif, yaitu pengubah susunan sistem data yang tidak terotorisasi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Delvin. Selain itu, ancaman lain terhadap sistem keamanan komputer bisa dikategorikan dalam 4 macam, yaitu 1. Interupsi. Sumber daya sistem komputer dihancurkan sehingga tidak berfungsi. Contohnya penghancuran hard disk atau pemotongan kabel. Ini merupakan diancam terhadap ketersediaan. 2. Interupsi. Orang yang tak diorientasi dapat masuk atau mengakses sumber daya sistem. Contohnya menyalin file yang terorientasi. Ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. 3. Modifikasi. Orang yang tak diorientasi tidak hanya dapat mengakses tetapi juga mengubah, merusak sumber daya alam. Contohnya mengubah ini pesan atau mengacak program. Ini merupakan ancaman terhadap integritas. 4. Fabrikasi. Orang yang tidak diorientasi menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memasukkan pesan palsu, menambah data palsu dan kategori yang ada di atas, dan jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan menemukan masalah dalam komputer. Jenis ancaman keamanan komputer. Berikut ini adalah contoh ancaman-ancaman yang sering dilihat. 1. Virus. 2. Email virus. 3. Internet worms. 4. Spam. 5. Trojan horse. 6. Spyware. 7. Serangan brute force. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata dan kurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.